Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi seluruh makhluknya di alam jagat ini, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita untuk mengenal agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir hayat kita kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati pembina travel Najmah atau direktur Najmah dan kepala dinas dari para wisata atau pejabat yang mewakili, dan seluruh para peserta tour guide dan tour leader yang mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Baik, kita coba mengupas sejarah wisata religi di Lombok. Sebelum kita masuk ke situ, Lombok terkenal dengan 3 sebutan. Yang pertama, Pulau Seribu Masjid. Ini yang sudah membuming, tapi 2 yang belum banyak ditahu oleh masyarakat Lombok. Yang kedua adalah 1000 Pulau Wali, dan yang ketiga adalah Serambi Masjidil Haram. 3 julukan Lombok. Yang pertama, sekali lagi, 1000 Pulau Masjid. Jumlah masjid di Lombok ini, NTB Nusa Tenggara Barat, 5.588 masjid. 5.888 masjid. Belum dihitung musolanya. Ini 1000 pulau masjid. Kemudian 1000 pulau wali. Ini disematkan oleh ulama Banten yang pernah saya dampingi untuk tur keliling Lombok untuk mengecek di mana keberadaan makam-makam kuno dan masjid-masjid kuno di seluruh Lombok ini. Kemudian ulama Mekah memberikan gelar Lombok sebagai Serambi Masjidil Haram, dan ulama Aceh. Ini 3 gelar yang disematkan kepada Lombok. Sekarang apa sih arti Lombok itu? Lombok dalam konteks kajian Sasak itu artinya lombok. Lombok itu artinya lurus. Sekarang Sasak ini apa? Orang Sasak harus tahu Sasak itu apa, sehingga kita tidak kehilangan makna sejarah daripada kata Sasak. Kata Sasak itu terambil daripada 5 kata: Sa, S, A, E, A, apa lagi? K. Menjadi Sasak. Tahu nggak maknanya daripada huruf-huruf ini? Ternyata ini tersimpan dalam sejarah Lombok yang sangat luar biasa. Orang Sasak itu memiliki sifat pada huruf-huruf ini. Yang pertama, S yang pertama adalah santun. Bisa kita saksikan di mana-mana orang Lombok di Nusantara ini, bahkan di seluruh belahan dunia. Ciri khas orang Lombok itu walau bagaimanapun dia menjadi seorang pejabat, karakteristiknya itu tidak pernah berubah. Dari sikap, kemudian bagaimana cara bicaranya, gaya jalannya, bagaimana duduknya, orang Lombok itu adalah sudah jelas. Coba pelunggu kalau ke bandara, kalau ada orang-orang Lombok di situ kerja, udah kelihatan. Saya pernah di Jogja dulu, dari begitu ada di depan saya jalan, karena saya baca dalam sejarah bagaimana karakteristik orang Lombok. Terus saya buntuti orang ini di depan, dari belakang. Begitu saya ucapkan salam, langsung kenalan, assalamualaikum. Udah di feeling saya ini kayaknya jalannya orang Lombok. Ternyata begitu dia balik, salaman dari mana? Ternyata dia dari Lombok, tepatnya di Dasalkom. Nah, jadi berapa kali sampel kita coba sesuai dengan kata Sasak, santun. Dan di orang-orang Jakarta kalau datang ke sini, dia sangat luar biasa bangganya kalau datang ke Lombok. Kenapa? Karena kesantunan dan keramahan orang Lombok. Makanya di wisata-wisata yang ada di Lombok ini, baik wisata religi maupun wisata alamnya, itu sudah digandrungi oleh masyarakat dunia. Bahkan terkenal kita kemarin
mau dijadikan geofak dunia, bagaimana Rinjani mau dibuka, itu sudah tembus membuming di seluruh antero jagat ini. Ini Lombok, pulaunya kecil tapi gunungnya sangat tinggi. Nanti kita coba kaji, pulaunya kecil, gunungnya sangat tinggi. Lombok Timur saja dihuni oleh jumlah penduduk itu sekitar 1,3 juta jiwa, dengan berbagai spesialis, berbagai sudut pandang yang ada di Lombok Timur. Nah, secara umum kita coba kupas. Sasak itu apa? Yang pertama santun. Santun, orang Sasak selalu memberikan kesantunan dan kehangatan kepada siapapun yang datang. Makanya tidak heran para ulama-ulama Timur Tengah, banyak pondok-pondok pesantren yang di Lombok Timur, yang di Lombok Tengah, di Lombok Timur, di Lombok Barat, banyak didatangi, dikunjungi oleh ulama-ulama Timur Tengah. Kenapa? Karena melihat masyarakat Lombok yang begitu tinggi akhlaknya, begitu tinggi adabnya dan peradabannya. Kenapa saya katakan di sini adab dan peradaban? Nanti selanjutnya kita akan kupas. Yang kedua, orang Lombok yang kedua adalah agamawan. Apa bukti agamawannya masyarakat Lombok? Coba bisa kita cek. Di setiap kampung itu masjid jauhnya tidak jauh, dekat-dekat jaraknya. Kemudian musola, ini menandakan bahwa masyarakat Lombok masyarakat religius, masyarakat yang sangat cinta tentang agama, yang sangat luar biasa fanatiknya terhadap agama. Maka terbukti bahwa huruf A ini melahirkan agama, melahirkan religi. Bisa kita buktikan di mana-mana masyarakat Lombok. Apalagi di dalam menyambut hari-hari besar Islam. Ada di satu Lombok ini yang kalau maulidnya, yang kemudian kalau hari-hari besar lainnya itu dulangnya sampai hampir daripada setengah badan kita. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Lombok sangat luar biasa agresifnya dalam menjalankan ritual-ritual agama, dalam menjalankan hari-hari besar Islam. Makanya di sini adalah bisa kita saksikan dari ujung sampai timur bahwa masyarakat Lombok ini adalah masyarakat agamis. Boleh kita katakan bahwa masyarakat Lombok ini 98% orang Islam. 98 orang Islam. Yang sisanya itu orang Hindu, orang Kristen, dan ada Buddha serta Chinese. Ini agama. Kemudian yang ketiga, S itu sosial. Masyarakat Sasak terkenal dengan kesosialannya. Artinya apa? Ketika ada orang-orang datang di Lombok Timur maupun di Lombok Tengah, di Lombok Barat, dan umumnya di Lombok ini, maka bagaimana sosialnya orang-orang Lombok, sehingga dari cerita ke cerita orang Jakarta datang di sini, oh kalau kita ke Lombok pasti dikasih madu, kemudian dikasih kain songket, kemudian dikasih rumput laut. Ini menjadi cerita-cerita. Karena apa? Kesosialan. Kemudian ketika orang-orang luar datang, bagaimana orang-orang Lombok menyambut dengan gendang belik, berkumpul semua masyarakat setempat untuk menyambut. Ini tergambar di mata dunia. Tergambar masyarakat Lombok, bahwa masyarakat Lombok adalah salah satu adalah sosialnya, tingkat kesosialannya sangat luar biasa. Dan Pelunggu bisa buktikan di mana-mana desa. Kita berkunjung, apalagi seorang tuan guru berkunjung, subhanallah, seorang ustadz berkunjung, bupati berkunjung, para pejabat berkunjung. Bagaimana masyarakat Lombok menyambut dengan antusias, apapun yang dia miliki dia keluarkan demi menghargai dan menghormati yang namanya tamu. Dan ini sejalan dengan perintah Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifuhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Dan hadis ini sangat benar-benar direfleksikan oleh masyarakat Lombok, diaplikasikan oleh masyarakat Lombok pada kata Sasak, yaitu huruf S. Kemudian huruf A yang selanjutnya, kira-kira apa Bapak-bapak? Bisa diterka? Jangan sampai tidak tahu bahasa ini, kata ini. Karena kita orang Sasak, nanti ditanya sukunya suku apa? Sasak. Sasak itu apa? Kita bengong semua, tidak tahu makna daripada itu. Sekali lagi coba disebut dari awal. S itu apa? A itu agama. Terus sosial. Kemudian A
Ada? Ada dua makna di dalam kata A ini. Yang pertama adab, yang kedua adab. Adab dengan adab ini bahasa Lomboknya itu sama. Sering orang Lombok bilang, "Debek tahu adab." Artinya kamu tidak tahu adab. Apa adab itu? Adab dan budaya. Sini beda. Kalau budaya, budi dan daya. Menurut Koncolingrat dalam buku sosiologi dan antropologi, bahwa budaya itu adalah hasil cipta karsa manusia. Adat itu suatu kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Makanya hukum dalam usul fiqh itu ada 3. Yang pertama ada hukum syariat, yang kedua ada hukum akal, dan yang ketiga ada hukum adat. Hukum akal kalau tidak bertentangan dengan syariat, jalankan. Sehebat apapun akal pelungguh yang mampu membuat situasi menjadi baru, penemuan-penemuan baru, atau dalam konteks antropologi namanya discovery, penemuan baru, maka silakan setinggi-tingginya. Apalah yakinun yatafakkarun ulil albab ulil nuha. Itu disebutkan oleh Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kemudian di dalam ayat lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatil li ulil albab. Ada satu kriteria yang Allah gariskan. Sungguhnya Allah, inna fi khalqis samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Makanya orang-orang yang berakal inilah yang mampu menggali peradaban, yang mampu menggali keadaban, yang mampu menggali budaya itu, yang mampu menggali adat itu. Sering kita masyarakat Lombok salah kaprah mengartikan budaya. Gendang belik parante budaya, salah. Sehingga kita semena-mena di jalan kita sampai orang macet total. Jadi di sini kita harus bedakan mana budaya dan mana adat. Budaya hasil cipta karsa manusia yang tidak bertentangan dengan syariat. Kembali ke hukum yang 3 ya tadi, hukum syariat, kemudian hukum akal, dan hukum adat. Ketika adat tidak bertentangan dengan hukum akal, kemudian akal tidak bertentangan dengan agama, maka berlaku adat itu. Berlaku adat itu di tengah masyarakat. Jangan serampangan membuat definisi tentang adat yang kemudian nanti masing-masing desa mengklaim ini adat saya, maunya saya, ini adat saya, walaupun bertentangan dengan syariat. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Karena Islam Lombok ini banyak bahasa-bahasanya. Kalau kita kaji, saya pernah mengadakan penelitian tentang bahasa Lombok. Sepertiga bahasa Lombok ini banyak mengadopsi bahasa-bahasa Al-Quran dan menggunakan bahasa Arab. Contoh yang sering diungkapkan oleh masyarakat Lombok dalam tradisi adat dan tradisi budaya, yang selalu dikatakan ini sudah membooming di seluruh kalangan masyarakat Lombok. Bagus tegawe, bagus tedai, lengi tegawe, lengi tedai. Ini bukan ungkapan semata orang Lombok, tapi ini pengkajian di dalam surat Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Bagus tegawe kembalian kita kebagusan ini, lengi tegawe kembalian kita kelengian ini. Ini yang selalu didengungkan oleh masyarakat Sasak dengan menggunakan bahasa Sasak. Bagus tegawe, bagus tedai, lengi tegawe, lengi tedai, Ambon tetalat, Ambon tedai, jagung tetalat, jagung tedai. Ini adalah kaedah-kaedah yang sudah membuming di level Sasak. Kemudian K yang terakhir itu apa? Tolong bantu kita masyarakat Lombok. Sekarang kita akan bedah Lombok, bagaimana destinasi wisata religi, siapa tokoh-tokoh Lombok. Ini kita bedah. Bagaimana?
kebudayaan. Apalagi? Kedamaian. Apalagi? Kerajinan, keikhlasan. Kalau pokoknya kalau berawalan K semuanya dah ditafsirkan. Boleh kedaerahan, kerajinan, kesopanan, keindahan, kedamaian, keramaian, kesimpulan. Yang paling tepat kemanusiaan. Kemanusiaan. K yang terakhir, kok kemiskinan? K yang terakhir, Anda mau lihat masyarakat Lombok ini miskin gak? Jangan. K yang terakhir itu adalah komitmen. Masyarakat Lombok komitmen dengan adatnya sendiri. Sampai sekarang di Lombok Timur setiap hari Kamis itu diadakan pakaian adat dengan pakai sapu, dengan pakai dodol. Nanti kita kupas apa sih makna sapu dan apa sih makna dodol. Kenapa ada ujungnya ke bawah? Ini penuh dengan simbol-simbol Sasak yang harus masyarakat Sasak itu tahu. Jangan hanya sekedar nyapu-nyapu kayak orang Prisean, belum budaya dan sapu. Nah, yang penting bersapu. Ada makna-makna yang terselip dari orang-orang tua kita Sasak. Makanya ada seorang Kilfrut, seorang ahli bahasa, kemudian seorang ahli antropolog, seorang ahli sosial, meneliti bahasa di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Termasuk dia datang ke Lombok untuk meneliti bahasa. Kilfrut sampai datang dia ke Lembar, dia stres. Kilfrut tidak mampu meneliti bahasa di Lombok saking banyaknya. Nanti satu desa dengan desa yang lain beda, dengan dialek yang berbeda-beda. Apalagi kita ke Lombok Timur, nanti sekian ratus banyak bahasa yang saya sendiri banyak tidak paham bahasa Lombok Timur. Kalau masuk ke pedalaman nanti lain, Ampura, Senampura Agung. Nanti kita masuk di Dasar Lekong, kemudian di Wanasaba sampai Sembalun, Pengkura Kiak Pengketolopu. Nanti ada bahasa-bahasa yang dirempung itu pakai bahasa Sumbawa yang kita tidak tahu bahasanya. Di situ ada di Jantuk, kemudian ada di Rumbu Siren, di situ bahasanya masih mirip-mirip dengan bahasa Sumbawa. Ternyata Kilfrut mengambil kesimpulan di dalam penelitian bahasa di seluruh Indonesia, ternyata Lombok inilah yang paling banyak bahasanya. Banggalah Pelunggu dengan orang Lombok. Berikan aplaus Lombok. Ini seorang antropolog meneliti bahasa di Lombok ini, dia mampu mengambil kesimpulan bahwa Lombok ini paling kaya dengan bahasa. Makanya beliau mengatakan, kalau kalian mau melihat Indonesia secara utuh, tataplah Lombok yang kecil pulaunya, gunungnya tinggi, kaya dengan bahasa. Ini sungguh luar biasa. Kita sekarang sudah masuk kepada Lombok itu lurus, kemudian Sasak itu tadi santun, kemudian agamawan, kemudian sosial, kemudian komitmen.